Perkembangan Muay Thai di Indo itu gimana sih, Beh? Apakah ada yang berubah atau enggak? Inilah Siam Yud kan diutus menjaga culture budaya dari Muay Thai. Ya. Nah, yang Babe sangat miris adalah sekarang ini orang belajar Muay Thai tidak melalui kaidah-kaidah dalam Muay Thai. Culture dan budaya udah mulai ditinggalkan. Bahkan bukan di Indonesia, seluruh dunia. Seluruh dunia. Contoh kayak orang bisa mukul sikut lutut tendang, dia merasa dia bisa Muay Thai. Padahal Muay Thai adalah sebuah tradisi. Kayak silat, kayak budaya kita, silat terkenal nih. Iya. Silat ada langkah maju, langkah mundur, 4 penjuru mata angin, ada gerak dasar menghindar. Nah, di Thailand juga ada, di Muay Thai itu ada sendiri. Awalnya bukan Muay Thai adalah sport. Basicnya, awalnya, akarnya Muay Thai adalah Muay Boran, old school. Nah, di Muay Boran ini ada irama bertahan, 10 irama menyerang. Nah, ini banyak yang tidak tahu di Indonesia. Dan belum terekspos. Bukan terekspos, mungkin karena industrinya udah terlalu pesat di Indonesia. Iya. Kembali ke pertanyaan adalah, di Indonesia ini adalah kalau organisasi lain, tradisi lain kayak karate, taekwondo kita sebut ya, jujutsu, itu organisasi dulu berdiri di Indonesia. Baru mereka buat ekosistemnya, perangkatnya. Muay Thai, sportnya dulu. Baru menyusul asosiasi. Nah akhirnya tidak bisa dibendung. Jadi secara mungkin kurikulumnya tidak terlaksana, tidak tersampai. Iya, tidak sampai. Nah itu, dan akhirnya orang bisa mengklaim, saya bisa sikut, saya Muay Thai, saya bisa tendang, saya Muay Thai, saya lutut Muay Thai. Nah kalau Siam Youth Indonesia sendiri kedepannya bakal gimana, Beh? Kan ada, ini udah jelas jadi keresahan ya. Keresahan saya pribadi. Iya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan banyak faktor X di Indonesia ini. Mensikapi adalah, saya butuh perangkat, saya butuh event atau IO yang bisa meng-create keresahan saya. Untuk membenarkan Muay Thai ke jalurnya lagi. Itu aja berarti ya? Kalau saya pribadi itu menggarisluruskan. Terserah dia mau apa, tapi intinya adalah mari kita buka lagi deh Muay Thai. Itu ada langkah, ada hang sua, tiger tail, macam-macam lah bahasa Thailandnya. Nah, makanya Babe membuat Muay Thai MTSI, kalau boleh disebut. Muay Thai Trainer School. Muay Thai Trainer. Iya, berarti sekolahnya para trainer. Yang notabene adalah semoga nanti wadah ini, MTSI ini adalah titik baliknya para trainer atau orang yang pengen mengenal, menyebarkan Muay Thai ke pelosok-pelosok. Dan sebenarnya Babe sangat bangga dengan orang-orang yang mau mencari nafkah sebagai trainer di Indonesia. Kenapa? Mereka telah menjalankan misi Babe sebagian. Berarti beban berkurang dikit. Sebenarnya kalau dibilang beban, berarti Babe merasa beban. Tidak. Enggak, terbantu. Babe merasa, malah kalau bisa, seluruh anak Muay atau trainer, Babe malah berterima kasih. Berarti Babe open nih buat trainer manapun gitu yang mau sharing. Silakan. Terbuka. Sekolah saya terbuka. Bisa langsung kalau mau komunikasi, Beh, ke mana? Babe stay di mana sekarang? Sekarang saya masih jadi pengembala sapi. Saya masih nomaden. Tapi next time mungkin karena udah ada asosiasi kita dari Siam Youth, tugas dari pusat, Babe akan buat satu tempat hanya untuk sekolah melatih para. Dan mungkin kedepannya tahun depan akan bisa mengirim Indonesia mewakili ke kancah internasional. Wah, ini menarik nih. Perwakilan Indonesia di kancah internasional. Siap. Soalnya mungkin di Indo masih sangat sedikit ya, Beh? Atau belum memang naik? Di Indonesia udah banyak asosiasi. Ada yang profesional. Dan bahkan
banyak event-event yang sudah mulai marak nih. Tapi saran dari Babe, tolong para atlet dan para pelatih atau camp owner bijaklah memilih event. Oke. Karena atlet itu bukan mesin kita. Itu titipan. Atlet bukan mesin. Bukan tapi mesin titipan. pencetak uang pelatih atau owner, tapi adalah titipan untuk kita memberi mereka bekal ilmu yang untuk kedepannya mereka. Contoh, negara sudah membuka diri untuk membuka jalur prestasi dari kesatuan angkatan. Ya. Banyak murid-murid Babe yang Babe bilang anak-anak Babe itu yang tadinya zero sekarang jadi hero. Dari usia 14 tahun dia berlatih, Babe didik mereka mental, teknik, attitude apa semuanya. Kemarin alhamdulillah ada PON, Babe nggak sebutin daerah mana, dia dapat emas. Ada salah satu angkatan yang merekrut dia jadi tim khususnya sebuah anggota angkatan itu. Wih, keren. Tanpa pendidikan. Langsung auto masuk, Beh. Yap. Karena ada jalur prestasi itu. Itu. Masih soalnya. Mas. Ada beberapa lagi yang lolos dari PON, mereka langsung jadi PNS. Nah itu kan sebuah kebanggaan. Kenapa menjadi kebanggaan Babe? Kenapa? Anak itu Babe tahu latar belakangnya. Maaf kata, ibunya pencuci, maaf ya, Ya. dia cuci baju di komplek, bapaknya pemulung. Dengan anaknya dapat bonus aja walaupun tidak besar, dia bisa memberi ibunya mesin cuci, bapaknya motor. Itu suatu kebanggaan. Tapi kalau Babe cerita, nothing untuk bagi orang. Iya. Cuman Babe merasa bangga. Anak itu bisa menghidupi, membanggakan orang tua. Itu enough. Melalui Muay Thai gitu ya, Beh. Jalur prestasi. Tapi memang kebayang sih betapa perjuangannya gitu ya, Beh. Entah dari Babe sendiri sebagai trainer atau si fighternya sendiri. Itu wah effortnya luar biasa. Nah, Babe sendiri pengalaman waktu jadi fighter mungkin ada pernah di titik terendah, Beh, dalam hidup. Nah, itu gimana sih memotivasi supaya bangkit lagi? Ini dia. Semua fighter mungkin pasti punya titik terberat. Terendah. Titik terendah anak zaman Oke. sekarang nyebutnya, Beh. Babe nggak mau bahas anak sekarang. Iya. Bagi yang podcast yang dengar pun pasti punya fighter yang punya titik terendah. Di mana saat dia di peak, dia jatuh Iya. nol. Dari hero to zero malah. Bukan zero to hero. Tapi dibalik ke zero. Mental dia akan bangkit atau tidak. Itu choose, pilihan. Nah, bagaimana meng-create biar dia naik itu? Nah, itu mindset lah kalian otak. Babe dulu lagi top. Jadi dibilang psycho. Hanya fight. Boleh tanya Bapak Babe yang di Thailand. Colek latihan, colek fight. Itu crazy, kamu gila. Kamu baru kemarin minggu fight, dia bilang. Ada apa? Babe direhabilitasi ke Biksu Wihara di karantina. Di karantina, Beh? Berapa lama tuh? 6 bulan. 6 bulan. Gak kemana-mana? Hanya mengaji, kalau bahasanya kalau di pesantren di mengaji. Dan maaf, kita minta sumbangan. Di peak hour kayak Sabtu Minggu, weekend market apa di Thailand tuh banyak. Kita pakai biksu, botak, bawa mangkok. Saat itu peak Babe lagi prime. Tapi disuruh begitu. Orang kan paling sama. Itu kan mental kita down. Iyalah. Tapi disitulah Babe banyak belajar. Kita ini cuma titipan. Jangan jumawa ya, Beh. Atlet itu bukan terlahir, tapi diciptain oleh sistem, oleh banyak perangkat pertandingan. Hati-hati atlet. Jangan sampai ya, gitu. Ya. Karena memang di media massa udah banyak juga, Beh. Terjadi gitu, sangat disayangkan bahwa atlet, aduh, kasihan gitu. Itu gibah, boleh nggak mau? Ya, jangan ya, teman-teman nggak boleh gibah. Kita No comment. fokus ngomongin Muay Thai. Oke. Satu hal, history, culture, budaya yang harus Babe jelaskan ke Nak Muay. Nak Muay adalah praktisi atau atlet atau siapapun pecinta Muay Thai atau member atau apa terserah. Itu dibilang Nak Muay. Kenapa Muay Thai sekarang jadi sport? Sport, event combat sport. Kenapa dia bisa berkembang sampai ke dunia? Ada unsur apa yang bisa membuat dia berkembang?
secara looks kalau saya pribadi ya Beh, menarik gitu Beh. Dalam hal? Dari misalkan kalau dengan bela diri yang lain, kontak antar petarungnya tuh Muay Thai itu lebih cepat gitu Beh. Oke. Terus powernya kan kalau nggak salah ya, di Muay Thai katanya kalau misalkan kita low kick gitu, cuman dikit aja itu nggak dihitung. Tapi kalau sampai Rusa, oke. kan bagi penonton mah, wah, Wow. itu sangat menghibur gitu. Atau menurut Bapak gimana? Oke, baik tambahin ceritanya. Bagi orang Farang, Farang adalah orang asing yang nonton di Stadion Lumpini dan Raja Damnan, Stadion Muda dan Tua. Kalau ngelihat atlet di mereka fight itu adu tulang, tak tok tak Iya. bunyi. Mereka langsung pegang shit dia bilang. Bahasa kasarnya shit. Mereka ngilu ngeliat adu tulang. Sedang kita memang latihan ya memang begitu. Nah, intinya pertanyaan adalah kenapa bisa grow Muay Thai? Sedangkan akar dia adalah Muay Boran. Old school. Kalau di Indonesia bilang Muay apa? Silatnya. Kuda-kuda rendah. Terus kok bisa jadi sport combat sekarang, jadi posisi tinggi, jadi bel. Karena ada 5 daerah, baik nggak mau nyebut 5 deh. 4 daerah yang mensupport Muay Thai bisa berkembang ke seluruh dunia. Apa aja tuh? Menyangkut 4-5 aliran, style, wilayah yang mendukung Muay Thai sekarang bisa berkembang. Muay Chaya, Muay Chaya. daerah pesisir pantai Muslim, Suratani, Patani yang pinggir-pinggir. Iya, iya, iya. Muay Chaya lebih cenderung terkenal dengan good taktiknya, tapi dia tidak mau merusak. Dia mencicil kayak air batu, dia tetes. Boleh searching, ada dibuat literatur sama filmnya Muay Chaya. Muay Chaya. Muay Chaya, searching Muay Chaya dari Suratani. Gayanya tuh mengikis berarti Beh. Mengikis, tidak membunuh langsung, tapi dia taktiknya edan. Mulai ke ekstrim, Muay Korat, Muay terkenal Korat. dengan Wiang Kwa, mat Wiang, pukulan buffalo-nya, pukulan melingkar hook. Ya sekarang dipakai mat Wiang Kwa ini di MMA, haymakernya, melingkar. Dibilang buffalo swing, kerbau dengan tanduknya itu, buffalo swing. Korat, ada loburi, speed, dengan style di atas. Iya, iya. Ada tasau, Tasau. aliran tasau, counter boxer, ada 4. Yang satu banyak nggak mau cerita, karena ini didem oleh kerajaan. Yang satu dirahasiakan teman-teman. Tapi bocornya adalah, ini yang tadi Bawi cerita adalah anak raja merantau, menyamar ke jadi masyarakat, dia adu, sampai dia tidak menemukan lawan. Akhirnya rajanya tahu bahwa dia ngamen keluar-luar, dia sekolahin ke Eropa zaman dulu. Dia belajarlah boxing, keluarlah balik ke Thailand. Setelah lulus dia menciptakan kolaborasi antara boxing dan Muay Thai. Akhirnya ini adalah ilmu pementah Muay Thai. Semua teknik Muay Thai bisa dibentai oleh Gara-gara itu Beh. ya, bahkan nggak mau skip karena ini punya kerajaan. Nggak akan di-spill Beh. Tidak mau. Aliran apa nggak mau. Jadi cukup jadi rahasia saya berdua aja. Nah itulah culture. Tugas Siam Youth adalah menjaga budaya, kaedah, teknik old schoolnya. Itu keren sih Beh. Tadi ada 4 dan 1 yang dirahasiakan teman-teman. Berarti itu menjadi ekosistem. Kenapa Muay Thai sampai hari ini tetap eksis ya. Nah, menurut Babe sendiri ada nggak pesan-pesan buat atlet di Indo gitu, khususnya apalagi Bandung, Jawa Barat Beh? Kayak latihannya gimana, motivasinya gimana, apa yang ingin disampaikan Beh? Kalau Babe untuk para anak muay atau atlet debut atau yang sudah pro, bijak-bijaklah memilih. Karena sekarang di Indonesia lagi hype nih. Banyak event. Nggak kayak dulu, kita nunggu event, satu event harus masuk ke pemerintah atau apa. Sekarang banyak, tiap daerah punya karakter. Iya, iya. Punya ciri, punya event. Nah, bijak-bijaklah memilih event. Bijak-bijak. Dalam bijak pengertian adalah lihat aturan, lihat proses berapa lama, itu harus bijak. Kalau ada bayar mah tuh rezeki masing-masing bayar nggak. Cuman
rule regulasinya harus jelas, safety-nya harus jelas. Ini bukan hewan, ini manusia. Yang harus kita, jenjang mereka masih panjang. Iya. Nah, itu. Jangan sampai di satu event kecelakaan abis gitu ya, Beh. Ya, janganlah. Jangan amit-amit gitu ya. Amit-amit. Next. Selain dengan ada musiknya yang khas gitu ya. Kan kalau main gini, itu tadi iramanya tadi tuh ada irama bertahan sama irama menyerang. Ya. Itu bisa jelasin lebih detail lagi nggak? Kayak jujur, saya juga meskipun bukan petarung ya, Be, tapi seringlah latihan dikit. Kadang kalau lagi polai, anjir harus ngeluarin apa gitu. Suka bingung, Be. Gini, bela diri lain kok kenapa bisa mengenalkan budaya dengan language, dengan bahasa? Kayak karate dia pakai bahasa Jepang, taekwondo pakai bahasa Korea. Kenapa Muay Thai tidak pakai bahasa Thailand? Kan bahasa ibunya adalah Thailand. Iya. Pukulan bahasa Thailandnya apa? Mat. Sikut bahasa Thailandnya apa? Sok. Lutut bahasa Thailandnya apa? Kau. Tendangan ada dua, tendangan melingkar, tendangan lurus. Melingkar T, lurus tip. Yang tadi pong. Irama bertahan ada 10, pong, pat, pit, petat, yan, sap, cak, lop, jo. Irama menyerang, tum, tap, jabha, dan bla bla bla. Berarti itu kan banyak. Nah, Terus ada step for fight ada 5. Kita tahu 5 langkah itu dalam pertandingan nggak akan jauh dari 5 langkah itu. 5 itu pasti keluar ya, Beh? Ya udah pasti keluar. Nggak akan pelatih yang tahu konsep culture ya, dia akan tahu. Lawannya pakai nyerang pakai apa nih? Dia bukan lihat bomnya, finishnya pakai elbow, bukan. Letaknya ada di langkah. Langkah apa yang dia pakai? Tiger walk, tiger tail. Itu yang dia berhitung. Dia buat rumusan untuk lawan berikutnya. Kalau saya kalah anak saya rumusin ini. Peran pelatih itu ya? Adu mekanik seorang pelatih, konsep. Walaupun mereka di atas ring mereka baku hantam, tapi di bawah mereka sahabat. Nah, contoh kayak dulu Babe, zaman Babe, kita sama-sama nih, Rudi sama Babe, makan bareng, tidur bareng, latihan bareng. Tapi suatu waktu kita kelas bersamaan, kita harus fight. Di atas ring kita mau main geldi pantat, tidak bisa. Sekelas. Sering terjadi itu, Beh. Di ring. Oke, tapi di Thailand zaman dulu, Golden Era Babe, Raja Damner, Lumpini, stadion muda, stadion tua. Kita main tek-tek, ronde 1 oke, cek. Karena kita fight tidak ada 3 ronde. 3 ronde sekarang aja, baru ada. Dulu fight 5 ronde, 5 ronde. Dulu 5. Mau title, mau 5 ronde. Berapa menit? 3 menit. 3 kali 5 berarti? 5-3-1. 5 round, 3 minute, 1 minute rest. Oh. Fight. Bas lihat mereka fight 1 ronde, 2. Tahu-taunya main kacang, diberhenti sama wasit. Ronde 3 teguran, dua-duanya apa? Masuk penjara. Dimasukin penjara. Aduh, mungkin masih banyak ya teman-teman. Ada yang harus dibahas, tapi karena waktu habis ya, Beh. Nanti bisa ketemu lagi.